Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah yang hari ini kita bisa maulidan lagi meskipun kelas 4 kelas 5 sedang raker, tapi insyaallah kelas lainnya masih bisa istiqomah untuk maulidan. Insyaallah ada semangat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan insyaallah semangat kalian itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat kalian itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirnya kalian di sini termasuk salah satu jihad kalian, ya. Salah satu peperangan kalian melawan hawa nafsu kalian. Kalau kita mengikuti nafsu, mungkin lebih enak tidur daripada ikut maulid. Nafsu ya, nafsu kita yang al-ammarah bisu'. Mungkin kita lebih baik main bola di lapangan sana, kita lebih nyantai. Tapi kita ikut maulid dengan keadaan kita seperti ini, ya, insya Allah ini adalah bentuk perjuangan kita melawan hawa nafsu. Semoga ini juga menjadi hal yang membuat kita pantas dan layak untuk mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Karena setiap hal yang berharga itu ada harganya. Semua hal yang baik itu ada harganya. Orang kalau mau masuk surga harus ada kuncinya. Apa kunci surga? Itu tauhid, beriman kepada Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya orang yang enggak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak punya iman, enggak punya Islam, enggak mungkin masuk surga. Semua ada harganya. Orang masuk surga harganya enggak cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kuncinya. Belum tentu bisa masuk. Untuk masuk surga itu harus beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Harus beriman dan beramal soleh. Dan amal soleh itu seperti kita sekarang biasanya sesuatu yang tidak kita suka. Itulah di situ ujiannya. Makanya kata Rasul, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, dan neraka diliputi oleh syahwat. Coba kalau kita lihat yang meliputi surga apa saja? Sholat, tabiat manusia. Kalau disuruh pilih kayak tadi, silahkan kalian mau sholat subuh atau mau tidur. Yang tidak sholat subuh, nggak akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama aja di sisi Allah. Mungkin orang nggak akan sholat subuh karena itu nggak disukai. Yang mampu, yang haji atau nggak haji nggak ada bedanya. Mungkin orang nggak akan haji, ngapain? Kalau bukan karena keimanan kepada Allah, kalau bukan karena berharap surga, ngapain haji gitu? Makanya surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai. Sedekah, zakat, apalagi orang kaya ya, orang kaya yang bohan. Saya baru dengar istilah bohan kapan itu? Ada santri yang ngikutin saya istilah bohan. Bohan itu istilah lama, kuno di pesantren dulu. Kalau ada orang kaya yang bohan misalnya, disuruh milih, kamu boleh zakat, boleh gak zakat, mungkin tak akan zakat. Dia akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Al-hakumut takatsur hatta zurtumut yahsabu anna malahu akhlada, dan seterusnya. Makanya surga itu sekali lagi diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Tapi kalau neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai, diliputi oleh syahwat. Sama kayak tadi, disuruh milih, silahkan kalian mau melihat kepada yang diharamkan atau nggak melihat, nggak ada siksanya, nggak ada dosanya di hadapan Allah. Mungkin orang akan berlomba-lomba untuk melihat kepada yang diharamkan, atau jauh lebih dari itu. Kalau misalnya dikasih kebebasan, silahkan mau dibilang mencuri atau tidak, berzina atau tidak, minum khamar atau tidak, atau dosa-dosa yang besar-besar lain, ghibah atau tidak. Ya mungkin secara nafsu, secara syahwat akan memilih hal-hal yang diharamkan, karena neraka itu diliputi oleh hal-hal yang syahwat. Makanya
Tadi disampaikan salah satu pesan Nabi Muhammad SAW, "Ibtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harami." Mumpung kalian masih muda nih, saya ngomong sama kalian, saya sebagai orang yang sudah tua ngomong kepada orang yang masih muda. Terus terang saya udah tua. Saya itu usia udah lebih dari 30 tahun. Sudah 32 tahun. Gak terasa. Kalian masih belasan tahun, gitu kan? Paling muda di hadapan saya itu ya 23 tahun, 24 tahun. Itu masih bisa dibilang muda. Orang yang masih muda itu masih punya fisik, punya tenaga. Otaknya juga masih encer. Gak banyak pikiran sebanyak orang dewasa. Tadi disampaikan, kalau kalian nanti udah punya anak, udah punya istri, kalian gak akan bisa fokus untuk belajar. Memang betul-betul ini meminal mahdi lalai, cuma orang yang sudah punya keluarga gak akan bisa belajar sefokus orang yang masih belum punya keluarga. Orang yang sudah tua gak akan bisa menyerap pelajaran sehebat anak yang masih muda. Makanya mumpung kalian masih muda, belajar di pesantren ini dengan maksimal, ngafal pesantren ini dengan maksimal, siapin program untuk hari Rabu dengan maksimal, siapin untuk ujian komprehensif dengan maksimal. Kita doakan nih abang-abang kita yang kelas 6, insya Allah ketika nanti yang lain UTS, mereka akan ujian komprehensif. Kita nggak sampai sebulan lagi Bang, atau sebulan lebih. Sekitar sebulan lagi mereka akan ujian komprehensif. Kita doakan semoga mudah-mudahan Allah. Mumpung kalian masih muda, badan masih kuat, masih bugar, masih sehat, masih sangat bisa untuk bangun malam, masih kuat untuk sholat qiyamul lail sampai kaki bengkak, silahkan beribadah semaksimal mungkin. Kalau orang yang udah tua, dia udah nggak bisa berdiri lama. Bahkan kalau kita lihat di masjid-masjid di luar itu kadang ada orang yang udah sholatnya nggak bisa normal, bawa kursi kemana-mana. Orang kalau sudah begitu biasanya itu tahu nyesel. Kenapa dulu zaman saya masih sehat, kok nggak banyak sholat, nggak banyak sujud, nggak banyak puasa dan seterusnya. Karena untuk fisiknya udah nggak mampu. Mumpung kita masih alhamdulillah, nggak pernah saya lihat di PVD dari sejak dulu sampai sekarang ada santri yang kalau sholat bawa kursi, nggak ada alhamdulillah. Karena kalian masih sehat, masih muda. Makanya kita khamsan qabla khamsin, sabar qabla haram. Masih muda, jangan kita ngerasa saya Ustaz sulit apa Ustaz, saya belajar susah masuknya kan, jangan berkecil hati. Justru kalau bisa yang seperti itu semangatnya lebih besar. Jangan karena ngerasa susah malah menyerah dengan keadaan. Udahlah, saya ngapalin susah dan gak usah ngapal, itu salah ya. Justru karena kita ngapalnya agak lambat, harusnya semangatnya lebih besar daripada yang ngapalnya normal. Bisa dipahami ya? Intinya wasiat guru kita tadi sampaikan, gunakan waktu muda kita sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kalau kita udah tua baru nyesal, kalau kita udah gak mampu baru kita nyesal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga khususnya pesantren kita ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa kita ini jangan lupa untuk terus mendoakan orang tua kita. Kira-kira kita itu udah rutin belum tiap habis sholat mendoakan orang tua? Atau jangan-jangan kita lupa? Atau mungkin nggak peduli karena kita nggak peduli. Udah habis sholat nggak doa untuk orang tua. Padahal kata Habib Umar kalau nggak salah ya, apa kata beliau? Selama seseorang itu masih mendoakan orang tuanya, maka insya Allah akan Allah jamin rezekinya. Kalau orang udah berhenti berdoa untuk orang tuanya, maka ada kemungkinan Allah akan menghentikan rezekinya. Kalau kita masih istiqomah doain kebaikan untuk orang tua kita, insya Allah jangan khawatir, rezeki itu akan terus dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lupa untuk sekedar berdoa untuk orang tua, ya mungkin kita akan mengalami kesulitan dalam hidup kita. Hanya doain pesantren kita, doain orang tua kita. Dan orang tua itu ada 3 ya. Orang tua itu ada 3. Yang orang tua itu adalah wali bukan man waladaka
wa man waladaka au 'allamaka au zawwajaka. 3. Orang tuamu adalah man waladaka, orang yang melahirkan kamu, ayah atau ibu. Au 'allamak, atau yang mengajarimu, gurumu. Au zawwajak, atau orang yang menikahkan anaknya dengan dirimu, denganmu. Jadi ada 3. Orang tua itu adalah orang tua kandung, guru, sama orang tua. Jadi minimal doain orang tua kandung. Minimal doain orang tua kandung. Karena termasuk salah satu birrul walidain adalah mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Sampai jumpa pekan depan, dan insya Allah sebagaimana kalian semangat untuk sibuk duror, jangan lupa juga untuk semangat untuk malam minggu taksim. Insyaallah alhamdulillah bisa maju. Pekan ketiga, misal pekan ketiga yang santri SMA, dan santri SMP boleh silakan mau ikut, santri SMP mau ikut belajar taksim, belajar poli silakan, seperti biasa. Kalau SMA harus ikut. Untuk pekan kedua dan keempat nanti asatid, pengabdian, dan juga kelas akhir sebagai persiapan nanti untuk ke Mekah. Kadang ucapan yang nggak sengaja atau bahkan kadang ucapan yang nggak kita niatin serius, karena kalau dicatat oleh malaikat didahulukan oleh Allah tercapai itu. Makanya kita sebisa mungkin ucapin yang baik-baik terus. Jangan sampai kita terucap hal yang tidak baik, kemudian takutnya dicatat oleh malaikat dan dijawab oleh Allah terjadi itu yang buruk. Alhamdulillah. Makanya ucapin yang baik-baik. Tadi persiapan untuk apa? Persiapan Mekah. Insya Allah ada waktunya nanti kita akan kaget, ya ternyata benar kata Mulki sekarang udah di Mekah, jadi tour guide, jadi pembimbing umroh dan haji di situ, masya Allah. Itu barangkali berkali ucapan malam ini yang dikabul oleh malaikat, dicatat oleh malaikat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan itu tidaklah susah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan, jangan lupa siapapun dari kita yang punya hajat, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama para pengabdian ini, pengabdian yang tentunya mereka setengah tahun lagi pasti punya rencana ya. Setelah ini ada yang mana, ada yang mana, ada yang mau ngapain, itu kan punya rencana masing-masing. Kita doakan semoga Allah kabulkan, dan kita doakan bahkan semoga Allah berikan yang lebih baik daripada apa yang diharapkan. Termasuk kalian semua, kita semuanya yang punya hajat semoga dikabulkan, dan keluarga kita semuanya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam kita tutup dengan bersama-sama